Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 25. Cerita dimulai. Terlihat kedua orang itu sama sekali tidak mengerti dengan apa yang mereka lihat. Mereka bertanya-tanya apakah orang itu benar-benar memakan manusia sama seperti para Jiangxi yang selama ini mereka dengar. Namun mereka sangatlah terkejut ketika menyadari kalau mereka telah datang ke tempat itu dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi tanpa mereka sadari, terlihat seorang lelaki berjubah hitam sedang berduduk di antara para mayat yang seakan-akan kalau dialah yang mengendalikan mereka semua. Kemudian orang itu langsung mengangkat salah satu dari tangannya yang mengisyaratkan kalau dia telah bersiap untuk menggerakkan pasukan mayat yang berada di sekitarnya. Lalu sambil membacakan mantra, ia pun langsung membunyikan sebuah lonceng yang berada di tangannya. Seketika itu juga semua pasukan mayat yang berada di sekitarnya langsung berteriak dengan sangat hebat sampai-sampai suara mereka langsung bergemuruh di tempat itu. Dan di saat yang bersamaan semua pasukan mayat langsung berlari dengan sangat cepat untuk mengejar kedua orang itu. Pada sisi yang lain, terlihat kedua orang itu sangatlah terkejut, wajahnya menjadi pucat ketika menyadari kalau mereka telah diburu. Tanpa pikir panjang, mereka berdua langsung berlari untuk menyelamatkan diri mereka. Di saat itu, mereka tidak menyangka kalau pasukan mayat yang menyerangnya berjumlah jauh lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka telah berhasil menyelamatkan diri pada sebuah tempat yang merupakan kandang kuda. Dengan wajah yang berkeringat dingin, orang itu berkata, "Dasar sialan, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Jujur saja, aku sama sekali tidak tahu kalau Jiangxi benar-benar ada di dalam dunia ini. Tetapi siapa yang bisa menciptakan makhluk ini, menghidupkan para mayat dan juga menjadikan mereka semua sebagai pasukannya? Saat ini yang tersisa hanyalah aku, dan aku sama sekali tidak bisa bergerak lagi karena mereka sudah mengepungku. Sebenarnya kudaku masih hidup karena mereka telah mengabaikannya. Tetapi bagaimana aku bisa mencapai kuda itu karena dia telah berada di kandang lain? Jika aku bisa sampai di kandang itu, maka aku masih memiliki sebuah kesempatan untuk pergi meninggalkan tempat ini. Saat ini yang harus aku lakukan adalah menunggu waktu yang tepat agar aku bisa mencapai kandang kuda yang berada di seberang jalan." Setelah menunggu para mayat yang berjalan menjauhi kandang kudanya, ia pun langsung mengambil kesempatan itu untuk berlari menuju ke kudanya. Namun ketika ia menaiki kudanya, tiba-tiba saja kudanya langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah memecahkan keheningan di malam itu. Mendengar teriakan kuda, terlihat para mayat yang berada di tempat lain langsung memalingkan pandangan mereka kepada asalnya suara kuda itu. Setelah berhasil menjinakkan kudanya, orang itu langsung memacu kudanya dengan sangat cepat karena ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa melarikan diri dari kejaran para mayat hidup. Dengan wajah yang begitu tegang, orang itu bergumam, "Ketika aku berhasil melewati gerbang utama, maka aku akan bisa menyelamatkan diri dan pergi menuju aliansi Martial Hubei untuk melaporkan insiden ini. Aku berharap kalau aku akan bisa melewati gerbang itu karena ini adalah kesempatanku untuk bisa bertahan hidup." Namun tanpa ia sadari, salah satu dari mayat langsung bersiap untuk mengejarnya karena mereka telah diperintahkan untuk membunuh semua orang yang mereka temui. Terlihat mayat itu langsung melompat ke arah depan untuk memblokir gerbang utama kediaman para pandai besi. Benar saja, orang itu langsung berteriak dengan sangat keras ketika mayat itu yang menerkamnya sehingga membuatnya langsung mati seketika dengan darah yang bersimbah di mana-mana. Beberapa saat kemudian, setelah berhasil membantai semua orang yang berada di pandai besi dan juga para penduduk yang berada di sekitarnya, terlihat keempat mayat hidup yang merupakan para pemimpin langsung berkumpul untuk membentuk sebuah lingkaran. Kemudian mereka semua langsung menundukkan kepala mereka yang seakan-akan kalau mereka telah memberikan penghormatan kepada seseorang yang mereka layani. Lalu semua darah yang berserakan di atas tanah dari para mayat yang mereka bunuh langsung bergerak secara perlahan. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, semua darah yang masih berada di dalam tubuh para mayat langsung terkuras dan berkumpul ke arah mereka. Setelah semua darah telah berkumpul menjadi satu, terlihat darah itu langsung bergejolak dengan sangat hebat dan naik ke atas langit.
Dan di saat yang bersamaan, di bawah sinar bulan purnama, terlihat sang pemimpin klan Nimbles telah muncul tepat di hadapan mereka semua yang menandakan kalau mereka akan memulai rencana mereka dengan menundukkan dataran Murim. Dengan suara yang begitu dingin, ia berkata, "Ini adalah sebuah kesempatan yang kami tunggu selama berabad-abad lamanya, dan aku sama sekali tidak akan membiarkan sebuah kesalahan akan menghancurkan rencana kami." Cerita berpindah pada penginapan yang disediakan oleh aliansi Martial Hubai kepada Taisan dan juga semua orang yang ia bawa. Di pagi itu, Taisan sedang melakukan meditasi. Ia bergumam, "Saat ini aku pun mulai mengerti. Ketika aku mengekstrak 3 jiwa sekaligus, aku pun telah menemukan efek baru dari seni demonik pemakan jiwa. Kemudian aku pun memurnikan jiwa mereka dengan membakar bagian luar pecahan jiwa-jiwa itu. Dan aku melakukannya dengan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh tubuh ini. Meskipun energi yang mereka miliki tidak sebagus yang dimiliki oleh para tabib, akan tetapi ini adalah sebuah kunci yang mampu membuatku bisa mengeluarkan segala informasi yang tersembunyi dari kepala mereka. Jujur saja, semakin aku mempelajari seni demonik ini, maka aku pun menyadari kalau ini adalah sebuah teknik yang sangatlah luar biasa." Namun Taisan langsung melemparkan pandangannya ke jendela ketika mendengar Huayun dan juga Huangdi yang mengatakan kalau mereka telah membawa para tabib yang lainnya. Sambil menunjuk seorang tabib yang berada di sampingnya, Huayun berkata, "Wahai tuan muda, bagaimana menurutmu? Aku yakin kali ini kalau aku adalah pemenangnya." Setelah mengatakan itu, ia pun langsung tertawa terbahak-bahak yang seolah-olah kalau dia telah memenangi pertaruhan itu. Dengan santainya Taisan berkata, "Yang aku lihat kalau mereka sama saja. Jika kalian benar-benar menginginkan standarku, maka kalian berdua telah kalah karena mereka tidak termasuk di dalam pilihanku." Sontak mereka berdua sangatlah terkejut ketika mengetahui tidak ada yang memenangi taruhan itu di antara mereka berdua. Kemudian Taisan kembali berkata, "Karena kalian tidak ada yang memenangi taruhan ini, maka kalian harus mengabulkan taruhan kalian secara bergantian." Mendengar itu mereka berkata, "Wahai tuan muda, bagaimana mungkin kami bisa melakukan itu karena salah satu dari kami harus ada pemenangnya." Menanggapi ocehan mereka, terlihat Taisan hanya tersenyum. Ia berkata, "Apakah benar kalau kalian akan membantah perkataanku?" Terlihat mereka berdua langsung terdiam ketika menyadari kalau itu adalah senyuman kematian. Lalu sambil berjalan, Taisan kembali berkata, "Aku akan memeriksa taruhan kalian sampai akhir. Tetapi dengarkan aku baik-baik, apabila kalian bertaruh tanpa sepengetahuanku, maka kalian harus bersiap untuk mendapatkan ganjarannya." Seketika itu juga mereka berdua langsung berkeringat dingin karena mereka menyadari kalau itu bukanlah sebuah ancaman yang main-main dari Taisan. Cerita berpindah pada kediaman utama sang pemimpin Martial Hubai. Di saat itu salah satu dari tetua telah menyampaikan sebuah kabar kalau pandai besi yang dikenal sebagai Black Iron telah menghilang hanya dalam 1 malam. Mendengar itu, Liop berkata, "Bagaimana mungkin sebuah guild bisa menghilang begitu saja? Jadi katakan kepadaku dengan sejelas mungkin." Pak tua itu berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, karena kita tidak mendapatkan sebuah kabar dari mereka meskipun kita telah terlambat untuk membayar hutang, maka aku pun mengirimkan seseorang untuk memeriksa guild mereka. Akan tetapi yang kami temukan hanyalah bangunan kosong tanpa adanya satu orang pun yang berada di tempat itu." Liop berkata, "Apa yang terjadi kepada mereka? Aku masih penasaran mengapa mereka menghilang sedangkan kita masih berhutang kepada mereka." Pak tua itu kembali berkata, "Meskipun aku tidak yakin, tetapi aku rasa sepertinya mereka mengalami sebuah serangan dari luar. Bahkan secara kebetulan sebuah wabah telah terjadi tepat di dekat guild mereka." Liop berkata, "Jika itu adalah serangan wabah, maka kita harus meminta bantuan kepada para tabib untuk menyelidiki masalah ini. Aku tahu kalau mereka adalah para tabib yang bergabung kepada Biok Taisan. Akan tetapi kita harus menggunakan kesempatan ini untuk membangun sebuah koneksi kepada mereka. Dan kita akan menawarkan sebuah hadiah yang sangat besar kepada mereka setelah menyelesaikan masalah ini. Dan juga kita harus memasukkan Biok Taisan ke dalam penyelidikan karena aku begitu penasaran bagaimana kemampuannya. Dan kita akan memberikan apa saja yang ia pinta sebagai imbalannya." Terlihat Pak tua itu sama sekali tidak mengerti mengapa sang pemimpin telah memasukkan Biok Taisan ke dalam masalah ini, sedangkan yang ia lihat kalau Taisan hanyalah seorang anak yang begitu lemah. Namun karena ini adalah sebuah perintah dari sang pemimpin, maka mau tidak mau ia pun harus menyampaikan perintah itu kepada Taisan dengan secepat mungkin. Setelah kepergian Pak tua itu, Liop bergumam, "Yang aku rasakan kalau Taisan telah memberikan sebuah kesan sebagai seorang seniman bela diri sejati.
Jadi mari kita lihat bagaimana kemampuan bocah itu. Pada keesokan harinya, terlihat Taisan dan juga yang lainnya telah memasuki gerbang utama kediaman para pandai besi setelah diberikan sebuah perintah dari sang pemimpin aliansi Martial Hubai. Namun Taisan langsung menyipitkan kedua matanya setelah mencium sesuatu yang berasal dari dalam bangunan itu. Lalu Taisan berkata, "Saat ini aku telah mencium bau busuk yang menyebar dari berbagai macam arah tempat ini." Saat mendengar para tabib yang mengatakan kalau mereka sama sekali tidak bisa menciumnya, Taisan kembali berkata, "Ini bukanlah sebuah bau yang akan bisa kalian cium hanya dengan menggunakan hidungmu saja. Yang aku rasakan, semua orang yang berada di tempat ini sudah mati. Meskipun aku tidak tahu secara pasti ada berapa orang jumlah mereka, tetapi dari baunya setidaknya mereka berjumlah lebih dari 100 orang." Kemudian Taisan pun bertanya kepada mereka apakah mereka mengetahui tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan racun. Saat mendengar Huayun yang mengatakan kalau dia mengetahuinya, Taisan kembali berkata, "Jika kau mengetahuinya, apakah pengetahuanmu bisa dibandingkan dengan seseorang yang disebut sebagai Poison Demon?" Tepat di sampingnya, Huang Di berkata, "Yang aku tahu tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi Poison Demon di dalam pengetahuan tentang racun. Tetapi apa yang terjadi sampai-sampai kau menanyakan sesuatu yang seperti itu?" Namun mereka berdua sangatlah terkejut ketika mendengar Taisan yang mengatakan kalau dia telah mencium sebuah racun yang biasanya digunakan oleh Poison Demon. Mendengar itu, Huayun berkata, "Apakah yang kau maksud kalau dia adalah orang yang membunuh semua orang yang berada di guil ini?" Taisan berkata, "Aku tidak bisa mengatakannya karena ini adalah tugas kalian untuk mencari tahu. Tetapi yang aku rasakan ada sesuatu yang sangat aneh di antara bau darah dan juga racun ini. Jadi ketika kalian melakukan penyelidikan di tempat ini, maka kalian berdua harus mencari tahu bau apa yang tercium ini." Mendengar perintah itu, Huayun bergumam, "Aku tidak tahu bau apa yang dia maksud karena kami sama sekali tidak bisa menciumnya. Jadi apa yang harus kami lakukan untuk mencari bau itu?" Sambil berjalan memasuki kedalaman guil itu, Taisan bergumam, "Entah mengapa aku merasakan sebuah energi yang sangat mirip dengan seni demonik pemakan jiwa di tempat ini." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.